telah mengumpulkan kita di majelis ilmu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan dalam agama ini. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu guru kita, yakni Al-Ustadz Bamban Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah pengasuh Madrasah Sunnah Makassar. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, kepada seluruh jamaah agar kiranya menghormati adab-adab dalam bermajelis ilmu. Adapun tema kita pada pagi hari ini yakni tanya jawab seputar Islam. Sebelum kita mempersilahkan beliau kepada Al-Ustaz memberikan mukaddimah sekitar 7 sampai 10 menit. Kepada Al-Ustaz, falyatafadhal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, Alhamdulillah, kita bersyukur bisa dipertemukan di tempat ini, tempat yang sangat sederhana, namun memiliki kenikmatan yang luar biasa karena dijadikan sebagai majelis dari majelis yang para malaikat ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk mendatangi majelis ilmu atau majelis zikir. Di antaranya adalah majelis ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga bersyukur kepada Allah bahwa dakwah hari ini dimudahkan dari berbagai macam sisinya. Kita melihat terdahulu bagaimana Nabi SAW di awal-awal dakwah beliau harus berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, secara sembunyi-sembunyi, diteror, dikucilkan, disakiti, disiksa. Sebagian sahabat yang ketahuan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, maka kita bersyukur di hari ini kita dimudahkan oleh Allah, diberikan kebebasan oleh pemerintah kita untuk menyampaikan agama selama itu tidak merugikan orang lain, tidak membuat teror, tidak membuat kerusakan di tengah masyarakat. Maka ini sebuah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa nikmat itu jika kita syukuri akan terus bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat, maka aku akan menambah nikmat kalian. Namun jika kalian mengingkarinya, mengkufurinya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian Allah juga berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Dan ini nikmat agama ini adalah nikmat yang besar. Kemudahan untuk belajar agama. Pasti kita akan ditanya, kenapa Anda tidak belajar agama? Kenapa Anda tidak menghadiri majelis ilmu? Padahal majelis ilmu ada di tempat Anda, ada di berbagai media-media sosial, walaupun Anda nggak bisa datang. Anda masih tetap bisa belajar agama. Maka, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang nikmat yang sudah diberikan kepada kalian. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak punya perhatian dengan ilmu agama. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak ada perhatian dengan agama, maka dia akan diberikan oleh Allah kehidupan yang sempit. Tidak ada kehidupan yang lapang
kehidupan bahagia kecuali dengan ilmu agama. Kecuali kita membaur diri dengan ilmu agama. Belajar Al-Quran, belajar hadis, ya, mempelajari nasihat-nasihat para ulama. Itu yang membuat hati ini menjadi tenang. Sesusah-susahnya kita, kalau ada yang memberi nasihat kepada kita dengan hadis-hadis Nabi, maka akan tenang perasaan kita. Masalah kita ini tidak lebih besar daripada masalah para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Nabi SAW bersabda bahwa orang yang paling berat siksaannya, ya, adalah, atau orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Ya, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang yang semisal dengan mereka, kemudian orang semisal dengan mereka. Artinya apa? Artinya Nabi kita Muhammad SAW adalah salah seorang dari para nabi tersebut yang cobaan beliau itu luar biasa. Kita ini nggak ada apa-apanya. Tetapi semua cobaan beliau, semua ujian yang Allah berikan kepada beliau selesai. Karena apa? Karena pegangan beliau adalah agama. Pegangan beliau adalah Islam. Pegangan beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pegangan di dalam kehidupannya, bukan sekedar teori, bukan sekedar pengakuan, tapi dia benar-benar jujur mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari, maka Allah akan menjadikan masalah-masalah yang dihadapi selesai semuanya. Ya, akan selesai semuanya. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Allah berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Wa rizquhum min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada mereka dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Inilah ilmu agama, akan memberikan penyelesaian terhadap semua masalah yang kita hadapi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bahwa agama kita ini sempurna semuanya. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah cukupkan, ya, agama ini, atau telah kucukupkan nikmat untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi di sini ada 3 poin yang Allah sebutkan. Pertama, bahwa agama kita ini sempurna. 1. Artinya sempurna, apapun problema kita, penyelesaiannya ada dalam agama. Apa masalah yang tidak bisa selesai dengan agama? Tidak ada, semua bisa selesai. Maka orang yang ingin menyelesaikan masalah, kembali kepada agama. Kembali kepada Islam. Kembali kepada sunnah, akan selesai semuanya. Sunnah menyelesaikan semuanya. Problematika ekonomi di negara kita selesai dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya hal yang menjadi problem terbesar, ya, dari sebuah perekonomian adalah transaksi-transaksi yang dilarang di dalam agama. Di antaranya adalah yang paling besar adalah riba. Kemudian kecurangan dalam jual beli dan lain sebagainya. Itu masalah. Dan agama kita punya solusi. Agama kita punya solusi. Subhanallah. Oleh karena itu, tidak ada masalah yang tidak selesai. Masalah keluarga, masalah apalagi, masalah kemasyarakatan, selesai dengan agama. Masalah saling baku bombe, ya, apa istilah itu? Saling menjauhi, ya, saling membenci, selesai insyaallah dengan agama. Selesai semua dengan agama, insyaallah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, apa yang kita hadiri pada hari ini adalah salah satu upaya kita untuk semakin memperluas agama kita. Walaupun saya tidak merasa bahwa ilmu saya luas, ya. Banyak hal yang saya tidak tahu. Lebih banyak yang saya tidak tahu daripada yang saya tahu. Tapi semoga sedikit ini bisa kita saling berbagi, ya, saling memberikan pencerahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan upaya kita ini sesuatu kebaikan untuk kita, untuk masyarakat kita, untuk negeri kita. Dan yang terakhir, apa yang disebutkan tadi oleh moderator,
Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan jadikan dia paham terhadap agama. Jadi itu intinya satu. Mau ki baik, mau ki bagus kehidupan tak di dunia dan di akhirat, ya, mau ki tentram damai, mau ki tidak ada masalah, maka salah satu cirinya adalah kita dipahamkan dengan agama. Semakin paham agama, semakin banyak kebaikan. Semakin kurang pemahaman agamanya, semakin sedikit kebaikan. Jadi kembali kepada kita. Mau ki banyak kebaikan tak? Banyak belajar agama. Mau ki sedikit kita punya kebaikan, sedikit ki belajar agama. Jadi insya Allah upaya kita dalam belajar agama tidak akan sia-sia. Ya, dan itu tergantung kita. Semakin kita paham dengan agama, maka kebaikan akan semakin tercipta. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita terus diberikan istiqomah, semangat untuk belajar agama dimanapun kita berada. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Demikianlah beberapa mukaddimah dari Ustazuna, yang intinya mukaddimah beliau yakni bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita terus belajar agama. Kepada jemaah yang ingin bertanya, bisa ditulis di kertas yang disediakan oleh panitia dan bisa juga bertanya langsung. Bismillah, pertanyaan pertama. Apa hukumnya jika seorang sudah masuk Islam tapi tidak mau sholat? Apakah dia masih termasuk orang Islam? Ya, bagus. Satu-satu dulu berarti ya. Sholat itu tiang agama. Saya ibaratkan dulu supaya kita paham. Sholat itu tiang agama. Jadi dia diibaratkan seperti apa? Tiang. Ya, tiang itu penyangga. Nah, kalau misalnya ada sebuah bangunan, penyangganya patah, apa yang terjadi? Nah, kalau bangunannya penyangganya patah, runtuh. Kalau tidak tahu jawabannya, nanti dicoba di rumah. Hancur rumah tadi, roboh kita punya rumah. Karena penyangga itu berarti dia yang menopang apa yang ada di atas. Kalau penopangnya tidak ada, yang di atas bisa hancur, bisa roboh. Itulah ibaratnya sholat. Ibaratnya sholat. Oleh karena itu Nabi menyebutkan al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat. Batas perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Adalah sholat. Itu batasnya. Sehingga para ulama mengatakan siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Sebagian lagi mengatakan tidak. Dia fasik. Bukan kafir tapi fasik. Ada beda pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang jelas di sini kita disuruh berhati-hati. Orang sholat saja masih ada ancamannya. Apalagi yang tidak sholat. Wailul lil musallin. Celakalah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Celakalah orang-orang yang sholat. Ini orang sholat. Masih ada ancaman. Kalau dia tidak perhatikan sholatnya. Ya, masih ada ancaman dia celaka. Nah, kalau orang sholat saja celaka, bagaimana orang yang tidak sholat? Dan disebutkan di dalam Al-Quran, percakapan antara penduduk neraka dengan penduduk surga, ketika penduduk neraka masuk ke dalam neraka, atau penduduk neraka bercakap, kemudian masuk dalam neraka ditanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Maka dia bilang, saya dulu tidak pernah sholat. Makanya serepot apapun kita, sepadat apapun pekerjaan kita, jangan tinggalkan sholat. Nasihati anak-anak kita. Nasihati anak-anak kita. Karena kita akan dituntut pada hari kiamat oleh anak kita, kalau kita tidak pernah nasihati. Anak kita nggak sholat. Orang tuanya aman? Belum. Di akhirat nanti kalau orang tua masuk surga, anak masuk neraka, dia akan menuntut orang tuanya. Paling tidak ini anak siksaannya ringan. Karena gara-gara orang tuanya, dia nggak sholat. Kenapa? Orang tuanya tidak pernah memberikan peringatan. Nah, apakah dia masih muslim atau tidak? Di sini saya katakan tadi, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia kafir. Sudah keluar dari Islam. Sebagian lagi mengatakan dia fasik. Ini nggak perlu kita bahas. Yang jelas ada dua perbedaan pendapat seperti itu. Kewajiban kita adalah berhati-hati meninggalkan sholat. Jangan bergampangan meninggalkan sholat. Sesulit apapun itu. Makanya dalam kondisi apapun sholat itu tetap diwajibkan. Dalam kondisi sakit. Boleh nggak sholat? Kalau sakit boleh nggak sholat? Bukan cuma boleh, wajib ya. Wajib sholat.
Cuma kalau sakit, kalau dia nggak bisa berdiri, fa illam yastati fa qa'idan, kamu bisa duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Dalam kondisi perang, wajib nggak sholat? Wajib, sampai ada sholat khauf, sholat perang. Itu antara makmumnya beda gerakan. Antara soft depan, soft belakang, kondisi perang. Tetap perang sholat. Nabi pernah terlambat sholat asar. Di maghrib baru Nabi sholat asar. Padahal nggak ada sholat asar di maghrib kan? Yang ada sholat zuhur di asar. Yang maghrib di mana? Di isya. Itu ada. Ini asar di maghrib. Sampai Nabi marah. Karena waktu itu kondisi perang. Nah itulah sholat. Jangan tinggalkan sholat. Nabi sakitnya bagaimanapun tetap sholat. Kita baru mengaku wali tidak mau sholat. Dibilang wali. Kalau orang mengaku wali lalu tidak sholat, itu wali syaitan namanya. Ya, nggak ada wali Allah itu nggak sholat. Pasti sholat. Itu cirinya. Kalau mau tandai seorang wali, ciri pertama adalah dia sholat. Kalau ada orang ditanya, sudah sholat Jumat? Oh sudah, tadi saya sholat Jumat di Mekah. Padahal di sidrap dia. Dia bilang sholat Jumat di mana? Di Mekah. Padahal di Mekah belum sholat Jumat. Tidak tahu Mekah matan dia maksud. Ya, maka itu wali syaitan. Seorang wali Allah pasti dia sholat. Tidak akan dia tinggalkan sholat dalam kondisi apapun. Wallahu a'lam. Semoga Allah menjaga kita. Pertanyaan selanjutnya dari penanya yang sama. Apa hukumnya jika seorang keluar dari Islam? Mohon nasihatnya Ustaz. Murtad. Keluar dari Islam berarti apa? Murtad. Itu hukumnya. Hukumnya kafir. Bolehkah dia masuk lagi? Boleh. Dia bertobat kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena dia telah keluar dari Islam. Ya, Islam ini bukan agama main-main. Tidak boleh kita keluar masuk. Ya, maka hati-hati. Anak-anak kita jaga baik-baik. Sekarang informasi banyak sekali ya. Pancingan-pancingan untuk orang keluar dari Islam. Oh, di Islam itu susah. Ada puasanya. Agama kita tidak ada puasa, enak. Di Islam itu ini dilarang, ini haram. Agama kita semuanya halal. Nah, maka hati-hati anak-anak kita terutama. Karena sekarang anak-anak itu, anak-anak muda terutama, selalu mencari zona nyaman. Tahu zona nyaman? Cari yang enak, mana yang gampang. Makanya anak-anak kita terus diberi semangat, didekatkan dengan majelis agama, ya, didekatkan dengan orang-orang baik. Semoga mereka dijaga dari sifat perbuatan tadi murtad, keluar dari agama. Dan itu salah satu bentuk dari kekufuran. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita berjamaah sholat isyraq atau sholat syuruk? Bolehkah kita sholat berjamaah sholat isyraq? Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sholat syuruk, ya, sholat syuruk itu sholat apa? Pas terbit matahari. Ya, jadi kalau misalnya kita sholat subuh di masjid berjamaah, setelah itu baru kita menunggu terbit matahari, lalu beberapa saat setelah terbit matahari kita sholat. Itu namanya sholat syuruk. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa itu sholat duha. Jadi sholat duha yang dipercepat. Jadi di situ ada beda pendapat. Seperti disebutkan dalam kitab Al-Bughyah, ya. Di situ disebutkan adanya perbedaan pendapat. Ada mengatakan ada sholat syuruk, ada mengatakan tidak ada. Dari sholat syuruk dimasukkan ke dalam sholat apa? Sholat duha. Tapi nggak ada masalah, itu kan istilah. Yang jadi inti adalah bolehkah dilakukan berjamaah? Kalau ada dalil boleh. Kalau tidak ada dalil tidak boleh. Seperti sholat duha, boleh nggak berjamaah? Sholat duha nggak boleh, karena tidak ada dalil. Kalau sholat malam boleh tidak berjamaah? Boleh. Ada nggak dalilnya? Dalilnya ada. Maka semua mengikuti dalil. Tidak ada dalilnya. Kenapa orang ketika berdiri iktidal bukan doa masuk kamar mandi yang dia baca? Kenapa? Karena tidak ada dalil. Nah, seperti itu. Sama dengan tadi salat syuruk. Kenapa tidak boleh berjamaah salat syuruk? Karena tidak ada dalilnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kita kasih kesempatan untuk jemaah yang ingin bertanya pada Bapak ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saat tersebut ada dalilnya dan bagaimana dan apa keistimewaan
sunnah kita Utak. Wallahualam, saya nggak tahu. Ini juga baru saya dengar dan saya ucapkan terima kasih. Nanti saya lihat apakah selama ini saya nggak tahu dan saya nggak pernah lakukan. Wallahualam. Ini juga istilah juga baru saya dengar. Ya, kalau saya bilang tidak ada padahal saya tidak tahu, ya boleh jadi ada. Kalau saya bilang ada padahal sebenarnya tidak ada, nanti itu namanya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada istilah seperti itu, coba cepat cari apa dalilnya, apa keterangannya. Kalau ada kita lakukan, kalau nggak ada kita tinggalkan. Wallahualam, saya nggak tahu itu. Yang saya tahu, yang tahu sekarang ini itu tidak ada. Itu termasuk perkara yang tidak disyariatkan. Wallahualam. Kadang ada sebuah amalan itu ada hadisnya, tetapi hadis itu tetap harus diteliti. Apakah hadisnya sahih atau tidak? Kalau hadisnya sahih, jalan. Kalau hadisnya tidak sahih, hadisnya lemah, nggak dipakai. Nah, kenapa hadis lemah nggak dipakai? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa hadis lemah nggak dipakai? Karena hadis lemah itu ibarat kayunya bengkok. Kayunya bengkok. Kalau kayunya bengkok, bisa nggak bayangannya lurus? Nggak bisa. Kalau kayunya bengkok, pasti bayangannya bengkok. Jadi kalau hadisnya sudah lemah, pasti hukumnya akan lemah. Seperti itu. Maka hadis lemah nggak dipakai. Hadis lemah dipakai kalau sudah ada hadis sahih, kemudian hadis lemah ini mendukung. Jadi sholat yang disebutkan tadi, wallahualam, saya nggak tahu. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kebetulan saya di Sopesta, salah satu SMP, menyangkut masalah sholat duha. Setiap hari kami di sekolah kami selalu melaksanakan sholat duha. Apa yang dikatakan tadi Ustaz itu berbeda dengan apa yang kami laksanakan. Kenapa? Karena di sekolah saya merupakan imam Ustaz dan berjemaah. Tadi Ustaz mengatakan tidak berjemaah. Jadi kira-kira bagaimana Ustaz ini, apakah di stop? Karena saya selalu dicari Ustaz. Kalau saya tidak masuk, saya dicari. Iya. Jadi saya tidak bisa pas di situ Ustaz. Karena terpaksa di situ. Misalnya saya terlambat. Kalau saya terlambat, sama saya terlambat. Iya. Jadi bagaimana? Iya. Solusinya jangan di stop, cuma diluruskan saja, diluruskan sampai kita ada dalil bahwa sholat berjamaah duha itu boleh dan ada. Kalau tidak ada, maka kita kembali ke hukum asal, bahwa hukum asal sholat sunnah itu tidak berjamaah, hukum asal sampai adanya dalil. Nah, jadi sholat duhanya gimana? Tetap ada, cuma muridnya diajari gimana cara sholat duha yang benar. Setelah itu nanti mereka sholat duha sendiri-sendiri. Walaupun misalnya bersamaan, misalnya jam 7 sampai setengah 8 anak-anak sholat duha, tapi sudah sendiri-sendiri. Jadi kita bukan ngimami tapi ngawasi. Nah, setelah mereka selesai baru kita yang sholat. Itu tetap jalan, nggak ada masalah. Cuma diluruskan saja. Seperti itu. Soalnya kalau saya bilang itu boleh atau itu ada, masalah saya nanti gimana dengan Allah. Sedangkan yang saya tahu bahwa itu tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi yang paling aman adalah sholat duha tetap dilaksanakan, tetapi diluruskan saya caranya. Gimana caranya? Murid-murid tadi diajari gimana sholat duha, setelah itu mereka sholat bersamaan tapi sendiri-sendiri. Maksud saya, waktunya sama tapi mereka sholatnya sendiri-sendiri. Cuma diawasi, 2 rakaat selesai. Udah. Tetap sholat duha tetap jalan. Gitu. Nah, kalau misalnya ada yang tanya dari pihak guru, loh, Pak, biasanya berjamaah, sekarang kok tidak? Nah, sampaikan bahwa saya belum dapat keterangannya bahwa itu boleh. Nanti kalau saya dapat keterangan, baru kita berjamaah lagi. Sementara sholatnya begini dulu. Nah, seperti itu.
Kan ini masalah agama. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan taufik. Baiklah, kita kasih kesempatan ikhwah kita di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya pernah membaca sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berhadis Nabi mengatakan bahwa saya lebih utama dari jiwa seorang mukmin. Siapa yang meninggalkan harta itu untuk keluarganya, dan siapa yang meninggalkan hutang itu adalah tanggungan saya. Nabi mengatakan, pertanyaan saya, apakah boleh kita meninggalkan hutang? Ini Nabi yang mengatakan bahwa siapa yang meninggalkan hutang, saya lah yang menanggungnya. Demikianlah hadisnya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dilihat dari riwayat yang disebutkan tadi, itu bertentangan dengan beberapa riwayat yang memerintahkan seorang muslim untuk menunaikan atau membayar utangnya. Sampai ada kisah Nabi nggak mau menyolatkan seseorang. Gara-gara apa? Dia nggak mau sholatkan gara-gara apa? Gara-gara utang. Jadi ketika orang meninggal, seorang sahabat meninggal, Nabi tanya, apakah dia punya utang? Bilang, dia punya utang. Ya, belum dibayar. Nah, kemudian Nabi mengatakan sholati dia. Nabi nggak mau sholati. Sampai ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya yang tanggung utangnya. Baru Nabi mau menyolatinya. Seperti itu. Jadi oleh karena itu, barakallahu fikum, beberapa dalil menunjukkan bahwa utang itu harus dilunasi. Termasuk ada hadis ketika Nabi mengatakan atadri manil muflis, tahukah kamu siapa orang merugi itu, orang muflis itu? Kamu tahu orang yang rugi siapa? Ya, maka setelah itu Nabi jelaskan ketika sahabat mengatakan dia tidak tahu atau menjelaskan hal yang salah, kemudian Nabi jelaskan orang rugi itu adalah orang yang ketika dia di akhirat dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala ini, kemudian banyak orang yang menuntut dia, termasuk salah satunya karena utang. Jadi banyak sekali hal-hal yang menunjukkan bahwa Nabi memerintahkan kita menunaikan utang. Dan utang itu jelas, itu tanggung jawab orang yang berhutang. Sampai ada orang yang menanggungnya. Wallahu a'lam, kita tidak buka jalan untuk orang bergampang-gampangan terhadap utang. Yang punya utang bayar cepat. 10 juta, 20 juta, 100 juta, itu jauh lebih ringan daripada tuntutan di akhirat. Karena 20 juta di dunia kita masih bisa cari. Di akhirat, kalau pahala kita diambil, nggak ada gantinya sudah. Sudah nggak ada gantinya lagi. Ya, oleh karena itu, barakallahu fikum, dalam agama kita, utang tetap harus dilunasi. Tetap harus dilunasi. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Apa dalil tentang sholat taubat? Karena sebagian umat melaksanakan sholat taubat pada saat setelah sholat maghrib antara 2 sampai 6 rakaat. Jazakumullahu khairan. Sholat taubat itu jelas dalilnya sudah sepakat para ulama, nggak perlu lagi kita jelaskan, sudah mutawatir tentang adanya dalil tentang sholat taubat di berbagai sabda Nabi alaihissalam. Ya, cuma yang jadi perbedaan adalah pelaksanaan sholat taubat. Nah, yang disebutkan tadi di sebagian orang antara maghrib dengan isya, ya, berapa rakaat? 2 sampai 6 rakaat. Itu kadang mereka sebut dengan sholat awwabin. Mereka sebut dengan sholat awwabin. Wallahu alam, yang benar sholat taubat itu tidak ada sholat khusus. Jadi ketika sholat apa saja orang, kemudian dia niatkan untuk bertobat kepada Allah, maka disebutlah dia sholat taubat. Dia nggak ada sholat khusus, harus jam berapa, tidak ada. Kapan saja. Misalnya, dia berwudu. Setelah dia berwudu, dia sholat 2 rakaat. Dia sholat wudu kan? Tapi dia niatkan, dia sholat itu untuk taubat kepada Allah. Bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan. Maka disebut dia sholat taubat. Disebut dia sholat taubat. Sedangkan yang disebutkan tadi ada bentuk pengkhususan. Ada bentuk pengkhususan dan tidak ada bentuk pengkhususan waktu. Kapan saja dilakukan. Apakah boleh dilakukan antara maghrib dengan isya? Boleh. Tetapi tidak ada pengkhususan harus di waktu tersebut. Jadi intinya adalah sholat taubat dilakukan kapan saja. Kalau orang sholat lalu dia niatnya taubat, maka itu disebut dengan sholat
salat taubat. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Adakah keringanan dari kewajiban suami untuk memberi istri tempat tinggal? Kalau dia mampu, nggak ada keringanan. Dia harus beri tempat tinggal. Kalau dia mampu, pesawat saja dia beli ya. Masa tempat tinggal tidak? Misalnya ini, dia mampu kan, pesawat dia bisa beli. Berarti tempat tinggal dia bisa beli. Nggak ada keringanan, dia harus berikan. Ya, kata Nabi, dimanapun kamu tinggal, maka istrimu berikan tempat seperti itu. Jadi tempat tinggal itu kewajiban seorang suami jika dia mampu. Tapi jika dia tidak mampu, maka tidak ada masalah, dia berusaha semampu yang dia lakukan. Cuma yang dimaksud dengan tempat tinggal tidak harus beli. Orang kontrak misalnya, itu sudah dikatakan suaminya telah memberikan kepada dia apa? Tempat tinggal. Tinggal di rumah mertua indah misalnya. Itu sudah dikatakan dia telah memberikan tempat tinggal. Ya semampu yang dia bisa lakukan. Tetapi kalau dia bisa beli rumah, maka tentunya dia lakukan seperti itu karena itu lebih aman dia sendiri dengan keluarganya dibanding bercampur dengan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu kewajiban seorang suami semampu yang dia bisa lakukan. Tempat tinggal, makanan, dan apalagi satu, pakaian. Kewajiban seorang suami. Wallahu a'lam. Apakah orang tua yang tidak mau pisah dengan anaknya, dalam hal ini istrinya, atau sebaliknya, itu keringanan untuk suami? Tidak mau pisah. Kenapa? Anaknya? Ini. Apakah orang tua yang tidak mau pisah dengan anaknya, istrinya, atau sebaliknya? Apakah itu keringanan untuk suami? Ya, ini dipahamkanlah ke orang tua kita. Pelan-pelan. Orang tua juga kadang insya Allah paham. Cuma pelan-pelan dipahamkan. Jadi kewajiban seorang anak, ya seorang suami, ya bagaimana dia bisa berumah tangga dengan istrinya sendiri. Tetapi kalau misalnya dia ada orang tua, nggak apa-apa, orang tuanya sama-sama dengan dia, nggak ada masalah. Tinggal yang jadi masalah kalau tidak mau pisah tidur, nah itu masalah lain itu. Nah, kalau cuma satu rumah, beda, nggak ada masalah insya Allah. Itu bukan sebuah masalah. Seorang anak laki-laki masih punya kewajiban terhadap orang tuanya. Masih punya kewajiban kepada orang tuanya. Jadi jangan dia tinggal sendiri, orang tuanya dibiarkan terlantar. Ini keliru, anak yang keliru. Dan ketika ada seorang orang tua tinggal di rumah seorang anak, tidak dikatakan itu dia tinggal di rumah anaknya. Tetapi dia tinggal di rumahnya sendiri. Karena anak adalah milik orang tua. Nah ini tinggal diatur saja, teknis seperti itu. Teknis, tinggal diatur bagaimana supaya dalam satu rumah ada orang tuanya juga, ada anaknya juga, tapi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, yang pernah terjadi, saya ingat cerita seorang teman dulu ketika awal-awal dakwah, masih susah dakwah, masih sulit dakwah, orang nggak kenal dakwah. Itu ada seorang ikhwan menikah dengan seorang wanita, seorang akhwat, dan akhwat ini dibenci sekali oleh mertuanya, dia nggak suka. Pakai jilbab besar, dia nggak senang, benci sekali. Akhwat ini akhirnya melakukan terus pendekatan. Sampai karena pendekatannya bagus, dibantu dia bawa mertuanya, sampai dia bilang, wah, ini anak lebih perhatian, menantuku ini lebih perhatian kepada saya daripada anakku sendiri. Akhirnya nih, yang tadinya dibenci menantunya ini, akhirnya dia suka. Dia suka. Sampai akhirnya, mertuanya tidak mau tidur kalau tidak sama menantunya. Panrasai laki-lakinya. Ya itu saya katakan, ini contoh ya, maksudnya ini kisah menunjukkan kepada kita, ketika ada orang yang benci dengan dakwah, teruslah lakukan pendekatan. Ya, dan itu ya tadi teknis, ya. Dibujuk lagi mana caranya supaya seorang suami tetap sama istrinya, dan orang tuanya tetap tinggal satu rumah, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan. Ustaz, mohon nasihat untuk saya sebagai seorang suami, supaya lebih bersabar lagi menghadapi istri saya. Memang istri itu harus dipahami kondisinya. Beda dengan laki-laki. Istri itu perasa. Istri itu cepat cepat marah misalnya, atau dia cepat berubah. Itu
Itu biasa, wanita begitu. Kadang-kadang kurang stabil. Makanya Nabi mengatakan, naqisatu aqlin wa dinin. Wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Itu wajar. Makanya seorang laki-laki terhadap istri harus banyak bersabar. Nah, kenapa laki-laki dijadikan pemimpin? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah, laki-laki adalah pemimpin qawwam yang mengatur para wanita. Karena laki-laki itu lebih stabil dia. Perempuan begitu wajar gitu. Oleh karena itu ya butuh kesabaran. Butuh kesabaran terhadap istri. Sampai ada yang bikin aturan. Ini aturan dari orang ini. Dia bilang, istri itu tidak pernah salah, dia selalu benar. Ini pasal pertama. Pasal kedua, kalau istri salah, kembali ke pasal pertama. Ya ini aturannya orang ya. Ala kulli hal memang istri harus dipahami. Harus sering dipahami. Ya harus dipahami. Nabi SAW ketika bersama dengan Aisyah pergi haji, Aisyah waktu itu sedang halangan. Dia nangis sendiri. Orang-orang pada menunaikan manasik haji, dia menangis. Maka Nabi mendekati Aisyah. Ditanya kenapa? Ternyata lagi halangan. Nabi menghibur dan kemudian memberikan solusi. Ya, Aisyah disuruh keluar dulu dari di tempat startnya untuk haji, kemudian setelah itu baru masuk lagi. Ala kulli hal, Nabi SAW orang yang sangat sabar terhadap istrinya. Pernah juga Aisyah sengaja menjatuhkan makanan yang diantarkan kepada Nabi dari istri yang lain. Sengaja dijatuhkan sampai pecah tempatnya. Tapi nggak marah sama istrinya. Nabi nggak marah sama istrinya. Nabi malah dia yang bersihkan, dia yang bereskan. Dia cuma bilang sama orang yang bawa itu, ibumu lagi cemburu. Nah, seperti itu, sudah. Itulah perempuan. Nah, setelah tenang, baru didekati, dirayu, diapalah semua. Ya, jelas ya insya Allah. Jadi seorang laki-laki memang harus banyak bersabar terhadap istrinya dan kemudian berusaha untuk melakukan hal yang terbaik untuk istrinya, dihibur, dibujuk dan lain sebagainya. Ya, semoga Allah memberikan taufik. Banyak berdoa kepada Allah karena kesabaran itu sulit ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi makhluk yang satu ini, ya, yang memang banyak keunikannya, banyak pernak-perniknya. Seorang laki-laki harus tahu caranya. Kalau nggak tahu, belajar kepada senior. Banyak senior di sini, ya. Insya Allah, tanya kepada mereka gimana caranya menundukkan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada suami dan istri untuk sama-sama bersabar. Karena istri juga kadang menghadapi suami juga harus bersabar di kondisi tertentu. Ya, semuanya harus sabar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, mohon dijelaskan apa maksudnya 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih mulia dari alam beserta isinya. Dunia dan seisinya. Iya. Ini hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Aisyah, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya adalah menunjukkan bahwa dunia itu tidak punya nilai. Artinya ada nilai, tapi kalau dibandingkan akhirat nggak punya nilai lagi. Misalnya, kita punya motor di kampung, sendirian kita punya motor. Motornya motor murah. Orang-orang naik sepeda, orang-orang jalan kaki, dan kita punya motor. Motor kita ada nilai tidak? Ada nilai. Tetapi ketika motor kita berdampingan dengan mobil-mobil yang harganya ratusan miliar atau puluhan miliar, motor kita sudah nggak punya nilai lagi. Jelas ya? Nah, sama dengan dunia. Dunia kalau dibandingkan dengan akhirat sudah nggak punya nilai. Sampai Nabi pernah mencontohkan, kalau ada seorang memasukkan jarinya ke air laut, lalu dia angkat, di tangannya ada air laut, itu dunia. Sisa air lautnya adalah akhirat. Air laut yang luas itu akhirat. Dunia cuma air laut yang ada di tangannya saja. Ada nilai tidak dunia? Tidak ada nilai. Tapi itu yang kita kejar selama ini. Main sikut, main sikat, gara-gara dunia. Ya, kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, gara-gara dunia. Senyum politik, ya. Sebelum subuh, dia dapat pahala, dia dapat keutamaan, dia dapat kebaikan, melebihi kebaikan dunia dan seisinya. Melebihi kebaikan dunia dan seisinya. Apalagi salat subuhnya lebih besar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada dalil salat tasbih?
Ada dalil salat tasbih dari riwayat Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas. Makanya para ulama juga ada khilaf di situ. Sebagian ulama mengatakan syad atau ganjil. Kenapa cuma Abdullah bin Abbas yang riwayatkan? Padahal ini salatnya salat yang beda dengan yang lain. Jelas? Beda dengan yang lain. Kenapa cuma Abdullah bin Abbas? Akhirnya para ulama beda pendapat. Para ulama beda pendapat. Sebagian melemahkan hadis Abdullah bin Abbas, sebagian lagi mengatakan hadisnya bisa digunakan atau hadisnya hasan. Ala kulli hal wallahu a'lam bishawab, ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah tersebut. Saya pikir ini pernah dibahas oleh ustadz-ustadz kita di beberapa artikel mereka berkaitan dengan masalah salat tasbih. Ada khilaf di kalangan ulama. Wallahu a'lam. Baiklah, kita kembali kepada jemaah yang bertanya kepada Baik, bismillah. Saya ingin bertanya, mungkin dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, mengulangi tadi yang masalah rakatul fajr khairun minad dunya wassama. Saya ingin tanyakan terkait dengan keutamaannya salat rawatib tersebut. Misal kasus sementara dalam perjalanan, kita mau menuju ke masjid sunnah misalnya Ustaz. Tapi waktu juga sudah agak mepet. Sementara kita ingin rebut takbiratul ula sang imam. Mana yang lebih utama? Kita mampir berjamaah dengan masjid yang kita lewati atau tetap menuju ke masjid sunnah yang dimaksud dengan konsekuensi sholat rakatul fajr tadi terlewatkan. Iya. Apa memang boleh dikodok sholat rakaat fajr tadi, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dijawab dulu yang pertama. Oh iya. Berarti sudah selesai pertanyaan toh? Sudah ada dua. Ya, yang pertama sebenarnya kita agak riskan juga sih pakai istilah masjid sunnah gitu kan. Karena sebenarnya semua masjid sama. Yang membedakan nanti adalah bagaimana praktek sholat di dalam. Apakah terlaksana rukun-rukun dan syarat-syaratnya atau tidak. Ya, ada sebagian masjid itu dalam misalnya bacaan Al-Fatihah sangat cepat sekali. Sampai kita nggak bisa menyelesaikan. Ya, karena saking cepatnya nih ya. Kalah superjet ya, saking cepatnya. Ya, oleh karena itu dalam kondisi seperti itu, maka kita nggak sholat di tempat itu karena kita kesulitan untuk menyelesaikan surah Al-Fatihah. Kita cari tempat yang kita bisa lebih nyaman lagi sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada sebuah masjid yang kita nggak nyaman. Kita lebih nyaman di sebuah masjid yang lain. Maka ini nggak dilihat apakah dia di situ adalah orang-orang sudah paham semua atau ada yang paham, ada yang tidak di sebuah masjid, nggak ada masalah. Itu pilihan. Jadi kalau misalnya dalam kondisi seperti yang ditanyakan tadi, ya kalau kita memang butuh dengan sholat sebelum subuh, maka kita singgah di masjid umum misalnya, nggak ada masalah insya Allah. Anggaplah masjid umum dengan masjid pesantren gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita di masjid umum kita sholat nggak ada masalah. Dan kita kaum muslimin, terutama yang paham sunnah, menganggap bahwa masjid-masjid itu sama. Masjidnya kaum muslimin bisa sholat di mana saja dia mau sholat. Taib. Nah sekarang yang kedua adalah apakah boleh kita mengqadha sholat sebelum subuh atau qabliyah subuh? Jawabannya boleh. Kapan mengqadhanya? Mengqadhanya setelah sholat subuh. Ini bagi yang terbiasa melaksanakan sholat apa? Qabliyah subuh. Kalau tidak pernah, jangan mengqadha. Apa mau diqadha? Tidak pernah melaksanakan sholat qabliyah subuh. Kalau selalu dia lakukan, sudah menjadi kebiasaan dia dan dia terlambat, maka setelah sholat subuh dia sholat 2 rakaat. Nah, cuma ini dilihat di masjid mana dia. Karena di sebagian masjid orang nggak paham. Maka jangan membuat sesuatu sunnah, tetapi menyebabkan orang salah paham. Kalau dia nggak paham, maka diundur waktunya. Ini sebagian pendapat ulama. Diundur waktunya. Kapan diundur waktunya? Bersamaan dengan sholat isyraq. Atau sholat syuruk. Bersamaan dengan sholat syuruk. Seperti itu. Tapi niatnya dia adalah untuk mengqadha sholat apa? Qabliyah subuh. Seperti itu. Jadi inilah orang gimana dia bijak melaksanakan sunnah. Jadi tidak semua sunnah kita laksanakan tanpa melihat hal-hal yang kadang menimbulkan mudarat. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya, kita sholat sunnah setelah subuh.
Orang heran tidak kira-kira? Heran, kenapa ada sholat sunnah sebelum subuh? Apalagi orang tidak paham. Maka kita tidak lakukan, tapi kita undur waktunya. Seperti itu, wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan taufik. Baik, ke pertanyaan kedua. Ini terkait dengan dosa dan taubat. Ini hal yang kadang dianggap biasa, tapi justru membahayakan. Terkadang kita kalau menyebutkan ancaman terhadap sebuah dosa itu sepertinya tidak terlalu masuk di hati, Ustaz. Bahkan mungkin kalau diingatkan bahwa itu adalah balasannya neraka, malah masih cuek-cuek saja. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira ada sesuatu yang kalau kita ingat tersebut membuat kita menjadi sangat takut dengan berbuat dosa. Walaupun umur saya ini masih 20-an, tapi lebihnya banyak. Nah, itu sangat mudah mudah jatuh dalam perbuatan dosa. Walaupun kita tahu bahwa itu adalah dosa besar, tapi qadarullah masih terjatuh juga, Ustaz. Walaupun kita sudah berazam untuk tidak mendekati atau terlebih lagi untuk jatuh di dalamnya, tapi masih kena juga, Ustaz. Itu mungkin ada nasihat khusus buat saya, ada sesuatu yang kita ingat sehingga kalau mau berbuat dosa menjadi takut jadinya, Ustaz. Demikian. Barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Ini 20 tahun yang sisanya siapa yang ambil, Pak? Iya. Ada yang ngambil ya. Sisa 20. Ya. Seorang ketika berdakwah, memberi nasihat atau memberi wejangan, itu orang harus lihat siapa yang dihadapi. Siapa yang dihadapi. Ada orang ketika kita bilang ini dosa sudah takut dia. Ada orang tidak takut, berarti kita pakai strategi lain, cara lain. Intinya adalah kenapa seorang sudah tahu dosa dia tetap lakukan, karena dia tidak kenal dengan Allah. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Siapa para ulama? Orang yang tahu ilmu, tahu tentang Allah, kenal Allah, ma'rifatullah. Gitu. Nah, kalau dia kenal Allah, dia akan takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, dia tidak akan melakukan. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, perbanyaklah membaca akibat dari dosa tersebut. Perbanyak baca akibat dosa tersebut. Dan ini yang Imam Ibnu Qayyim jelaskan dalam kitab Ad-Da'wah Dawa. Insyaallah akan kita bahas pada asar insyaallah. Itu yang beliau bahas, bahwa beliau menyebutkan tentang dosa itu dari sisi akibat-akibat yang ditimbulkan. Apa akibat yang ditimbulkan dari dosa itu? Sehingga orang mikir, oh nanti kalau saya bikin akan begini. Misalnya akibat dari sisi jasmani, akibat nanti di akhirat. Jadi perbanyak tentang orang-orang yang disiksa kita baca, perbanyak tentang neraka kita baca, ya, perbanyak tentang penyesalan penduduk kubur, itu perbanyak kita baca. Itu akan menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi ada juga orang, dia dari sisi lain, dari sisi kebaikan Allah kepada dia. Dia bayangkan betapa baiknya Allah kepada dia, walaupun dia berdosa tetap diampuni, tetap dikasih rezeki. Orang-orang kafir sekalipun tetap dikasih rezeki. Dia lihat itu kebaikan Allah. Dia lihat ketika dia sakit Allah sembuhkan. Dia lihat bagaimana dulu dia berpisah dengan anaknya. Setelah itu Allah pertemukan. Kebaikan-kebaikan itu dia munculkan supaya dia tidak lagi berani melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada seorang yang kecil, kurus, ya, kemudian ada temennya yang bodinya Masya Allah, ya, kalah adire, saking besarnya, ya. Kemudian yang kurus ini selalu kasih uang, selalu kasih hadiah, selalu kasih sesuatu pokoknya. Kira-kira yang besar badannya ini akan berbuat jahat kepada yang kurus atau tidak? Tidak. Padahal dia bisa. Karena dia lebih besar badannya. Kenapa? Karena dia terlalu baik. Nah, itulah kebaikan-kebaikan Allah selalu kita ingat, selalu kita baca, selalu kita bayangkan bagaimana kebaikan Allah sejak kita lahir sampai sekarang, itu juga akan menyebabkan kita malu untuk berbuat dosa. Kenapa tadi orang yang besar badannya tidak berani untuk mencelakakan orang yang kurus? Karena dia terlalu baik. Malu kita
berbuat jelek kepada orang yang baik kepada kita. Sama dengan orang tua kita. Apakah kita berniat untuk berbuat jahat kepada orang tua? Tidak. Kenapa? Orang tua kita terlalu baik bagi kita. Ya, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah orang tua kita. Itu apalagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya begitu. Lihat nikmat Allah yang sangat banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikumatu kadziban. Maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Lihat nikmat Allah yang banyak. Kemudian yang kedua, sering membaca akibat dari perbuatan dosa, baik akibat yang timbul ketika di dunia atau akibat yang nanti akan kita dapatkan di akhirat. Dan juga lihat akhirat, bahwa akhirat itu adalah hari terakhir. Setelah itu tidak ada hari lagi. Jadi kalau kita terlambat sedikit, kita meninggal, terlambat sedikit saja, sudah habis kita dengan dosa-dosa yang kita bawa. Maka itulah kita baca, itu kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ustaz di masalah kurban. Tetangga tanya, ini yang paling utama itu yang paling berserikat sapi atau satu ekor kambing. Mana yang lebih utama? Satu ekor kambing atau berserikat dengan 7 orang satu ekor sapi. Kemudian pertanyaan kedua, saya pernah membaca hadis bahwa terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan untuk Muhammad. Nah, apakah kita ketahui ini sebagai umat Muhammad bisa juga satu ekor kambing untuk satu keluarga? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita lihat di sebagian penjelasan ulama kita bahwa kambing itu lebih utama daripada sapi di apa namanya? Berserikat. Satu ekor sapi atau satu ekor kambing? Satu ekor sapi. Satu ekor kambing dengan berserikat 7 orang per individunya ya 7 orang itu. Iya, jadi para ulama kita menyebutkan bahwa kambing itu lebih utama. Bahkan ada sebagian mengatakan kambing lebih utama daripada sapi. Bayangkan. Karena apa? Karena Nabi itu korbannya kambing. Pada waktu itu ada sapi. Waktu itu ada yang lainnya juga. Tapi Nabi mengorbankan kambing. Nah, itu menunjukkan bahwa dia lebih utama. Tetapi sebagian ulama juga kadang melihat dari sisi manfaat. Maka mana yang lebih bermanfaat, maka itu yang lebih utama. Jadi, kadang para ulama berbeda pendapat karena beda sisi pandang. Beda sisi pandang. Maka lakukan yang terbaik. Karena kadang ya misalnya kita kambing. Kita sembelih di sebuah tempat. Dan tempat tersebut orang tidak suka kambing. Sukanya sapi. Sukanya apa? Daging sapi. Maka kita ambil di sapi karena dari sisi manfaatnya lebih luas, lebih banyak orang yang suka dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau kita lihat penjelasan para ulama bahwa seekor kambing itu lebih bagus daripada berserikat dalam seekor sapi. Ya, tetapi kita selalu milihnya kemana? Ke sapi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan di situ. Dari sisi mana? Dari sisi kemaslahatannya yang lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Ustaz, Ya. kalau seekor kambing seperti yang dikatakan bahwa saya pernah katanya membaca hadis Rasulullah, seekor kambing ini katanya untuk Muhammad. Oh iya. Ya. Jadi apakah katanya kita ini sebagai umat bisa juga seekor kambing dengan seperti itu? Iya. Kalau Rasulullah SAW mengatakan seperti itu untuk umatnya yang tidak mampu untuk berkurban, ya semoga dia dapat pahala dari pahalanya yang dikorbankan Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Muhammad apakah mengatakan seperti itu? Tidak. Tapi kita mengatakan untuk keluarga kita. Ini dari saya dan untuk keluarga saya. Nah, diniatkan untuk keluarga. Insya Allah nggak ada masalah. Jadi keluarga kita dapat. Siapa yang dapat dari keluarga? Yang hidup maupun yang meninggal. Yang hidup maupun yang meninggal. Insya Allah dapat pahala dari niat orang yang menyembelihnya. Boleh dia mengatakan ini dari saya dan untuk keluarga saya. Makanya kalau dalam satu rumah cukup satu orang. Kepala keluarga misalnya. Cukup dia. Nah, coba. Nabi Muhammad ada 2 ekor kambing. Beliau sembelih semua dua-duanya. Dia tidak mengatakan, ini untuk Aisyah 1, ini untuk saya 1. Tidak. Tapi beliau sembelih semuanya, tapi beliau mengatakan, hadzali wa li ahli. Ini untuk saya dan untuk keluarga saya. Seperti itu. Itu yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Dan keluarga kita insya Allah dapat pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada tadi anunya Ustaz bilang salat itu tidak bisa ditinggalkan. Terus terang ada pengalaman sama moderator. Waktunya itu Ustaz, saya punya ibarat itu kasihan sakaratul maut. Ya. Jadi antara duhur kira-kira sampai asar itu bagaimana caranya kira-kira mau pokoknya itu sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Orang sakarat ini Ustaz. Apakah kita umpamanya ini keluarganya bisa memberikan contoh-contoh bilang tayamu atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Nah, ini dalam keadaan sakaratul maut. Iya. Wallahu a'lam. Seseorang melakukan sesuatu yang dia mampu untuk lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang dia mampu untuk memikulnya. Ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi sekarat dan dia masih sadar, masih bisa, ya semampunya kita bantu. Mungkin diwudukan misalnya, atau kita yang bantu, kemudian kita angkat tangannya sambil kita tuntun untuk baca bacaan gitu. Tapi misalnya antara duhur sampai asar, duhur sampai asar masih ada waktunya dia di waktu asar. Ya, walaupun misalnya dia meninggal, dia tidak dianggap meninggalkan sholat karena apa? Dia masih punya waktu di waktu asar. Jadi dia meninggal di saat memang masih ada waktu sholatnya. Nggak ada masalah insya Allah. Tapi kalau dia sudah mampu, kita lihat mampu, kita bantu dia. Kita ambilkan air, kita wudukan. Sebagaimana Nabi diambilkan air juga ya, ketika dalam kondisi sakarat. Kita ambilkan air, kita wudukan, kemudian kita bantu angkat tangannya, apa semua. Kalau misalnya kita mampu. Kalau kita lihat tidak mampu, sudah setengah mati kondisinya, kita sisa tuntun dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Lakkinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntunlah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi sekali lagi, orang yang misalnya tadi disebutkan antara duhur sama asar, berarti dia masih ada kesempatan di waktu asar untuk sholat duhur. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Menjamak sholat. Dengan cara menjamak sholat. Ya, jadi apakah orang yang meninggal antara duhur sampai asar belum sempat dia melaksanakan sholat duhur, kita katakan dia meninggalkan sholat? Insya Allah dia tidak dalam kondisi meninggalkan sholat, karena kondisinya memang yang tidak memungkinkan, dan dia masih punya waktu untuk sholat. Istri saya membuka cadar di depan ayat tiri. Tirinya dia. Tirinya perempuan. Iya, itu termasuk mahramnya untuk ayah suami dari ibunya. Suami dari ibunya. Wallahu a'lam. Tidak ada masalah. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Apa-apa yang dilakukan biar istiqomah dalam menjalankan ibadah? Apa yang dilakukan supaya istiqomah menjalankan ibadah? Pertama, keikhlasan. Keikhlasan yang membuat seorang bisa istiqomah ataupun tidak. Orang yang istiqomah, salah satu ciri orang itu ikhlas karena Allah. Itu yang perbaiki. Jadi dia berbuat karena Allah. Coba ya, orang yang tidak ikhlas, dia mau salat subuh saja, mau dilihat orang. Jadi dia sebelum salat subuh, lihat dulu ke depan rumah, ada orang tidak? Oh, tidak ada orang. Tidak jadi dia keluar rumah, tunggu ada orang dulu. Oh, ada orang, baru dia keluar rumah. Tidak ikhlas, pencitraan. Tidak istiqomah. Orang yang membantu masjid, orang yang mau membantu lembaga tertentu, membantu sekolah, karena ada tujuannya. Pas tujuannya tidak tercapai, dia tidak bantu lagi. Akhirnya tidak istiqomah. Ada atau tidak yang seperti itu? Ada. Nah itu. Jadi keikhlasan membuat orang istiqomah. Kalau orang ikhlas dalam membantu, ya, apakah tujuannya tercapai atau tidak, dari tujuan dunia, dia tetap membantu. Itu namanya istiqomah. Itu yang pertama, keikhlasan. Yang kedua, yang membuat orang istiqomah dalam menjalankan ibadah adalah berilmu. Punya ilmu. Bukan ikut-ikutan, dia punya ilmu. Kalau orang ikut-ikutan, tidak istiqomah. Contoh misalnya, dia sholat. Ya, dia sholat. Kemudian ketika dia sholat, misalnya ya, dia tidak keraskan Al-Fatihah.
dia tidak kelaskan bismillah. Langsung dia alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Pas dia lihat orang, kenapa orang baca bismillah semua? Akhirnya dia nggak istiqomah lagi. Walaupun boleh, nggak ada masalah, dua-duanya benar. Tapi ini cuma ingin menunjukkan bagaimana orang tidak istiqomah. Ya, kenapa? Karena ikut-ikutan, dia tidak ilmui itu. Kalau dia ilmui, walaupun ada perbedaan pendapat, dia tetap istiqomah. Makanya para ulama tahu bahwa pendapat dia berbeda dengan pendapat ulama fulan, berbeda dengan pendapat ulama fulan, tetapi dia masih tegar dengan pendapatnya. Karena dia ilmui pendapatnya bahwa ini benar, ini yang kuat. Jelas? Ilmu. Kemudian yang ketiga adalah berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Kalau kita begini, Masya Allah, Insya Allah istiqomah. Tetapi kalau misalnya kita kumpul dengan teman-teman yang tidak soleh, ya, kita juga tidak bisa memberi nasihat, malah kita yang terbawa arus, sudah, ya istiqomah kita. Tidak istiqomah. Makanya kadang ada sebagian orang jujur, kasihan. Dia jujur, dia berada di sebuah kantor, teman-teman kantornya nggak ada yang jujur. Akhirnya yang jujur ini dikucilkan, dibilangi terlalu alim, ya, dibilangi terlalu terlalu kuno dan seterusnya, ya. Maka akhirnya dia tergeser, pelan-pelan akhirnya dia tidak istiqomah. Seperti itu. Oleh karena itu para ulama kita melarang kita untuk duduk-duduk di majelis-majelis yang di dalamnya ada bentuk penghinaan-penghinaan kepada agama Allah, kepada sunnah dan lain sebagainya. Karena salah satunya dikhawatirkan kita tidak istiqomah di dalam memegang sunnah. Bergaul, berkumpul dengan teman yang soleh. Nah, orang yang mau bertobat ketika dia membunuh 99 nyawa, bahkan 100, maka apa nasihat ulama kepada dia? Kamu tinggalkan kampungmu yang buruk, kamu pergi ke kampung yang baik. Supaya apa? Istiqomah. Coba, ketika dia membunuh 99 nyawa, apakah dia sudah ada niat untuk bertobat? Ada tidak niat untuk bertobat? Ada, dia mau bertobat. Lalu dia bertanya kepada ahli ibadah. Ahli ibadah bilang, terlalu banyak yang kamu bunuh. Satu orang kamu bunuh, itu sudah dosa besar. Kamu bunuh 99 nyawa, sudah tidak ada tobat bagi kamu. Akhirnya ahli ibadah ini juga dibunuh. Ada istiqomah. Padahal tadinya mau bertobat. Maka seorang alim, seorang ulama yang kedua ditanya, apakah ada jalan saya untuk bertobat? Kata dia, siapa yang bisa menghalangi luasnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala? Tapi syaratnya kamu tinggalkan kampungmu yang buruk ke kampung yang baik. Kenapa? Selama dia berada di kampung yang buruk itu, dia nggak akan bisa istiqomah. Maka disuruh pindah ke kampung yang baik. Maka itu berkumpul dengan orang-orang soleh akan menyebabkan seorang bisa istiqomah. Kemudian yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan istiqomah. Ya, salah satu doa yang kita baca, yang biasa kita baca adalah apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan aku di atas agama. Itu salah satu doa yang kita baca. Ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyampaikan atau memperkenalkan dakwah sunnah kepada keluarga kita yang notabene-nya masih melakukan perbuatan bid'ah? Ya, jangan disentuh bid'ahnya dulu. Kalau ada orang melakukan perbuatan bid'ah, langsung kita serang bid'ah. Habis kita, orang nggak terima. Orang yang suka minum minuman keras, kita datang langsung minuman kerasnya kita hantam. Habis kita. Bukan cuma minuman keras dia minum, kita juga diminum nanti. Jadi cari sisi lain. Karena untuk meninggalkan sesuatu yang sudah mendarah daging, itu bukan perkara ringan. Ini harus dipahami oleh teman-teman yang dakwah. Bukan perkara ringan. Kita sentuh dari sisi lain. Ibaratnya gini, ada gelombang besar, untuk kita bisa menembus gelombang itu, kita tidak lawan gelombang itu, tapi kita sisir arus pinggirnya. Paham ya? Kita sisir arus pinggirnya, supaya lebih ringan. Nanti lama-lama kita bisa tembus. Seperti itu. Jadi disampaikan dulu masalah dosa, masalah akhirat, itu dulu. Hal-hal yang kita sepakati bersama, masalah sholat. Nanti lama-lama dia bagus baru masuk sedikit. Begitu. Jadi nggak langsung diserang. Nabi SAW juga berdakwah seperti itu. Tidak langsung, pelan-pelan, satu demi satu. Diperbaiki akidahnya dulu, tauhidnya dulu, pelan-pelan sampai dia paham. Jadi yang pertama sebenarnya kalau untuk dakwah, jadikan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu dulu. Kalau orang sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, apapun yang disampaikan Allah dan Rasulnya, dia akan ikut. Karena dia sudah cinta.
Namanya orang cinta, seperti antum ketika mengajar istri antum, ya, apapun dilakukan yang penting dia mau. Uang pendeknya kasih tinggi, oke, boleh kasih tinggi, ya kan? Dia berusaha karena dia cinta, gitu. Dan tidak cepat mundur, dia berusaha karena dia sudah terlanjur cinta, seperti itu. Namanya cinta. Seorang ayah kepada anak yang sangat dicintai, kadang anak apapun dia minta diusahakan oleh orang tuanya, selama tidak membahayakan, diusahakan. Itulah cinta. Maka yang pertama sebenarnya dalam dakwah ini, kenalkan dia dengan Allah, kenalkan dengan Nabi, apa haknya Allah, apa haknya Nabi, dan seterusnya, sehingga itu semua akan menyebabkan mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita sampaikan apapun nanti insya Allah akan lebih mudah. Akan lebih mudah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kita kembali ke audiens pada Pak Cakra, silakan. Terima kasih banyak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya mau tanyakan, ada teman bertanya begini. Dia pisah ranjang dalam waktu tertentu. Setelah dia baikan dengan istrinya, salah satu imam mengatakan bahwa antum sebaiknya dinikahkan lagi, nikah lagi. Jadi teman tanya bilang, bagaimana hukumnya itu Ustaz? Apa urgensinya dinikahkan lagi? Yang kedua, ada yang nikah pada saat akad nikah, nama yang disebut itu tidak sama dengan nama yang tertera di buku nikah. Jadi apakah ini sah atau bagaimana Ustaz? Iya. Jazakallahu khairan. Iya. Pantazakallahu khairan. Nuzus ya, orang yang berpisah tempat tidur, setahu saya nggak harus nikah gitu. Jadi dia kembali begitu saja, tidak dinikahkan lagi. Saya juga tidak tahu apa urgensinya harus dinikahkan. Orang dinikahkan lagi ketika sudah cerai. Kalau cerai iya, kalau cerai dinikahkan lagi. Kalau misalnya dia cerai masih talak 1 gitu kan, talak 2, kalau sudah talak 3 sudah nggak bisa lagi dinikahkan. Ya seperti itu. Wallahu alam, saya nggak tahu apa urgensinya harus dinikahkan lagi. Yang saya tahu cerai baru dia dinikahkan lagi. Ya adapun kalau dia pisah ranjang ya sudah kembali lagi. Pisah ranjang itu sekedar untuk apa? Untuk memberikan peringatan saja. Ya bukan untuk pisah, bukan. Untuk memberikan peringatan supaya istrinya paham bahwa suaminya juga bisa tegas begitu kan. Nah, setelah itu baikan, sudah baikan seperti biasa. Nah, kemudian yang kedua, antara buku nikah sama yang disebut itu beda. Tapi imamnya sebut beda. Apa yang menikahkan? Misalkan namanya si A. Waktu akad nikah disebut nama si B. Pertama tergantung niatnya ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Segala sesuatu tergantung niat, seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau misalnya ada 2 orang bersaudara, dinikahkan dia dengan si A yang pertama, anak pertama, ya. Tapi yang dimaksudkan oleh yang menikah tadi si B, ya jelas tidak sah kalau dia ketemunya sama si A. Dia harus ketemunya sama si B karena itu yang dia sebut. Tetapi kalau ada orang yang kadang 2 nama, maksudnya 2 nama yang di buku nikah beda, nama yang panggilannya beda, dan dia niatkan memang orang itu, maka nggak ada masalah. Jelas ya, kalau dia memang ada 2 nama atau ada nama yang lain, itu yang dimaksudkan, maka nggak ada masalah. Dan seorang yang menikah tergantung dari yang menikahkan dia, orang tuanya misalnya. Orang tuanya sebut nama apa, dia sebut itu. Yang penting yang dimaksud sama, orang yang dimaksud sama. Itulah pentingnya penyebutan nama dalam pernikahan, sampai ada orang tuanya juga disebut, supaya kita tidak salah maksud orangnya. Wallahu a'lam bishawab.
Wallah alam, bisakah orang pisah ranjang sampai beberapa tahun? Ya itu sebenarnya kembalinya ke pengadilan nanti. Kalau misalnya dia sudah melebihi kewajaran dari pisah ranjang, dia kembalinya pengadilan. Pengadilan nanti yang menentukan. Sebenarnya ini bukan keputusan ustadz, bukan. Dia keputusan pengadilan. Pengadilan menentukan apakah dia sudah jadi talak atau belum. Jadi selama dia masih nuzuz, masih pisah ranjang dan belum jatuh talak, dan jatuh talaknya tadi ditentukan oleh pengadilan, maka ketika dia belum jatuh talak, maka belum dihitung sebagai talak. Jadi sebenarnya ini urusannya pengadilan setempat. Ya itu tadi, pembahasannya nanti di pengadilan, bukan di ustadznya. Gitu. Wallah. Pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih utama, berkurban atau menyimpan uang untuk kebutuhan persiapan persalinan atau akikah anak? Dilihat kondisi. Ya, masing-masing melihat kondisi. Kalau dia butuh untuk persalinan anak dan dia tidak ada yang lain kecuali itu, maka itu yang diutamakan. Tetapi kalau dia ada kelonggaran misalnya, oh nanti saya pakai dulu kurban untuk persalinan anak, saya bisa ambil dari sini misalnya, maka nggak ada masalah dia kurban. Tetapi kalau dia butuhkan untuk itu, untuk persalinan anak, maka itu yang diutamakan. Ya, untuk itu dulu, setelah itu baru untuk kurban. Kalau misalnya dia punya uang lebih untuk kurban, tapi persalinan anak tadi lebih diutamakan karena dia lebih urgen, lebih penting untuk keselamatan dan kemaslahatannya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum menggunakan tasbih saat berzikir? Menggunakan tasbih saat berzikir. Ada khilaf di kalangan ulama, wallahu alam, ada sebagian membolehkan, ada sebagian tidak membolehkan. Wallahu alam. Bismillah, apakah disyariatkan mencium tangan yang lebih tua? Tidak ada syariat untuk mencium. Bahkan sebagian ulama itu kalau kita cium, dia langsung tarik tangannya, nggak mau dia dicium tangannya. Tapi ini sebenarnya kembali ke adat setempat. Kalau bentuk mencium tadi, mencium tangan, ya, itu adalah salah satu bentuk adab, maka nggak ada masalah, insya Allah. Tergantung niatnya apa. Niat pengagungan atau niat penghormatan. Penghormatan adab. Kalau adab setempat mengatakan, menganggap itu sebuah adab, ya, maka nggak ada masalah. Yang diperbincangkan ulama adalah ketika bentuknya sujud. Jadi ditaruhnya di mana? Di tempat sujud. Itu ada sebagian yang tegas atau keras dalam masalah tersebut, maka itu dihindari. Dicium tangan saja. Insya Allah kalau itu menjadi adat setempat, maka insya Allah nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Baiklah, kita kembali kepada audiens, kepada Pak Dias. Foto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya di belakang Ustaz, tapi karena dari tadi saya angkat tangan tidak dilihat, jadi saya di depan. Baik, pertanyaannya singkat. Pertanyaannya, apa, dari mana asalnya mimpi Ustaz? Kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap mengartikan mimpi? Kemudian apakah dalam penafsiran mimpi itu bisa kita percaya atau tidak? Ya, saya kira sementara seperti itu. Terima kasih. Iya. Mimpi itu bisa berasal dari diri sendiri, seperti orang yang terlalu memikirkan sesuatu lalu dia bawa dalam mimpi. Maka itu gak usah diperhatikan. Kemudian yang kedua, mimpi juga bisa asalnya dari syaitan. Nah, dari syaitan biasanya mimpi-mimpi buruk. Maka itu nggak perlu diceritakan kepada orang lain. Nggak perlu diceritakan kepada orang lain karena dia mimpi buruk. Dan yang ketiga bisa saja mimpi dari Allah, dari firasat yang Allah berikan kepada dia, kemudian dia bermimpi dengan itu. Ya, dan itu mimpi baik biasanya. Oleh karena itu ya nggak ada masalah itu diceritakan dari mimpi kebaikan tersebut. Kemudian yang kedua adalah penafsiran mimpi. Ada memang penafsiran mimpi, bahkan sebagian ulama membuat buku tafsir mimpi. Yang paling terkenal dalam menafsirkan mimpi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, yang kita kenal menafsirkan mimpi dari raja, ya, kemudian terbukti seperti itu. Ya, apakah bisa dipercaya? Nggak ada standarnya. Nggak ada standar. Bisa benar, bisa salah. Ya,
Oleh karena itu, untuk mimpi buruk nggak usah diceritakan kepada orang. Kalau kita ceritakan, minta tafsir mimpi, biasanya kan kita gitu, nggak usah. Tapi kalau mimpi baik boleh, silakan ceritakan ke orang mimpi baik tersebut, dan kemudian mungkin minta tafsirnya, maka nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Cuma itu tadi, tidak ada standarnya. Tidak ada standarnya. Tapi para ulama sebagian membuat standar-standar dari tafsir mimpi. Ada buku tafsir mimpi. Bahkan ada yang sudah diterjemahkan. Kalau nggak salah, ada yang sudah diterjemahkan, itu bisa dibaca. Artinya itu bentuk pendekatan. Bisa iya, bisa tidak. Tapi bentuk pendekatan. Ya, selama ini orang yang bermimpi begini, biasanya begini. Selama orang mimpi begini, biasanya seperti ini. Itu ada pendekatan. Saya sendiri belum tertarik untuk belajar masalah tafsir mimpi. Ya, tapi bukunya ada. Buku tentang tafsir mimpi itu ada, ditulis oleh ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah pertanyaan terakhir. Afwan Ustadz, jika kita tiba di masjid setelah azan dan masih tersedia cukup waktu, apakah kita sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah qobliyah, ataukah cukup sholat sunnah qobliyah sekaligus terhitung sebagai sholat tahiyatul masjid? Iya. Sholat qobliyah jelas ya dalil-dalilnya. Kemudian untuk sholat tahiyatul masjid, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka raka'atain." Kalau kalian masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk sampai sholat 2 rakaat. Ini disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid itu sebenarnya istilah dari para ulama. Dan ketika Nabi mengatakan, kalau kamu masuk masjid jangan duduk sampai kamu sholat 2 rakaat, Nabi nggak sebutkan di situ sholat apa. Jadi apapun sholatnya, kalau 2 rakaat dia masuk dalam makna sholat tahiyatul masjid. Maka ketika orang masuk dia langsung sholat qobliyah, maka masuk di dalam makna juga sholat tahiyatul masjid. Jadi masuk dua-duanya di situ dalam satu niat. Dalam satu niat sholat qobliyah sekaligus dia dapat pahala dari sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi nggak sebutkan sholat apa, silakan sholat apa saja. Jadi Nabi cuma bilang, kalau kamu masuk masjid jangan duduk sampai kamu sholat 2 rakaat. 2 rakaat apa ini? Ya sembarang, pokoknya 2 rakaat. Bisa sholat qobliyah atau bisa juga bukan sholat qobliyah. Betul-betul untuk sekedar sholat 2 rakaat saja. Maka kedua-duanya masuk. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Dilihat kondisi waktunya. Kalau waktunya cukup dan banyak, nggak apa-apa kita sholat tahiyatul masjid dulu, setelah itu kita baru sholat qobliyah. Tapi kalau waktunya sedikit, maka kita langsung saja satu niat untuk 2 sholat itu, insya Allah dia dapatkan dua-duanya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ini ada hadiah dari panitia. Mohon Ustadz berikan pertanyaan kepada jemaah yang bisa menjawab pertanyaan Ustadz. Nih, berapa ini? 3. Oh, 3. Bagus sih. Iya. Pertanyaan pertama. Oh begitu? Oh, siapa yang jawab? Maksudnya? Angkat tangan dulu baru ditanya. Strategi ini. Ayo, angkat tangan memang. Siapa yang mau menjawab? Enggak. Nanti bagus. Jadi disesuaikan dengan orangnya. Oh, pertanyaan ini cocok. Iya. Shalom enggak susah. Silakan. Ayo silakan ya. Yang umur 20 tahun. Iya. Ini susah-susah harusnya ini, karena umur 20 tahun ini. Baik. Apa makna Islam? Ini pertanyaan dasar. Apa makna Islam? Makna Islam adalah melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Kemudian tentu dengan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah itu? Nanti kalau selengkapi tak sepotong tak ini. Tentu dengan melaksanakan rukun Islam itu sendiri, Ustaz. Ayo yang lain.
Belum tepat, belum. Artinya sudah cocok, tapi belum. Masih ada hal yang bisa masuk di situ. Artinya dia masih bisa masuk ke makna takwa atau makna yang lain. Ayo, silakan. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Artinya apa? Berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan meyakini wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan dia Tunduk. Berserah diri kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Menjauhi. Wal bara'atu, dan menjauhi kesyirikan dan pelakunya. Ada makna lain? Itu saja? Ya, nggak apa-apa. Insyaallah. Tafadhol. Itu definisi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa. Ya, boleh. Insyaallah. Ada yang lain? Yang mau menjawab lagi? Siapa lagi yang angkat tangan? Ayo. Siapa angkat tangan? Di belakang? Oh ya, Bapak. Silakan. Apa kewajiban suami kepada istrinya? 3, Pak. 3 saja. Kewajiban suami kepada istri. Memberikan nafkah. 1, beri Lahir nafkah. dan batin. Masya Allah, lahir dan batin. Belum lebaran sudah lahir dan batin ya. Ya, terus yang kedua Bapak. Memberikan tempat tinggal. Berikan tempat tinggal. Dan memberikan nafkah. Sudah. Satu lagi. Apa? Dan memberikan pendidikan kepada agama. Iya, memberikan kepada agama ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, baik. Amin. Silakan Pak. Amin. Masya Allah. Ya. Baik. Siapa lagi? Ada lagi yang mau menjawab? Satu lagi? Tidak ada? Yang tadi angkat tangan masih bisa angkat tangan? Kalau nggak ada, ada yang di belakang. Silakan. Iya, berdiri. Iya. Sebutkan 3 syarat sholat. Syaratnya sholat. Atau syarat sahnya sholat ya. Silakan. Ya, bismillah. Yang pertama, bersuci. Bersuci, bagus. Yang kedua, berdiri menghadap kiblat. menghadap kiblat. Yang ketiga, ada 9 ya semuanya. Ini 3. Ayo. Dia harus muslim yang pastinya. Muslim. Ada lagi? Berakal. Iya, berakal. Tidak apa-apa. Balik ya, sudah. Apalagi 6 ini ya, sudah. Ya, niat. Ya, niat ya. Terus? Enggak, sudah dapat nih sebenarnya. Apa lagi? Menutup aurat. Untuk aurat. Kemudian pada waktunya. Iya, pada waktunya. Masya Allah. Lengkap sudah. Ayo. Iya. Tafadhol. Masya Allah sudah. Ya sudah. Alhamdulillah selesai pembahasan kita atau tanya jawab kita. Tentunya masih banyak kekeliruan, kesalahan mungkin yang saya sampaikan. Saya mohon maaf atau hal yang menyinggung perasaan. Ada kata-kata yang tidak tepat ya. Saya mohon maaf dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sharing kita ini ya, tanya jawab ini bermanfaat, mari kita amalkan bersama. Kita bawa di dalam kehidupan kita supaya kaum muslimin semakin kenal dengan agamanya, semakin dekat dengan majelis ilmu, dan semakin tercipta banyak kebaikan di tengah-tengah umat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.